Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizal Muhammad Toha, kelas B5. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang akhlak untuk pelajaran akidah akhlak di kelas 3 MI. Mari kita mengenal akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menyebabkan seseorang berbuat tanpa perlu berpikir dan memilih terlebih dahulu. Akhlak juga dapat diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Untuk mengetahui akhlak secara lebih jauh, maka kita harus melihat dengan dua faktor. Yang pertama, secara etimologi atau secara bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, ya, yang artinya perangai atau kesopanan. Kata akhlak itu jamak taksir dari kata khulukun yang mengandung arti tabiat, adat, dan watak. Nah, apa itu tabiat? Tabiat yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan, atau tanpa diupayakan atau diusahakan. Nah, ada lagi adat. Adat yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau diusahakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Ada lagi watak. Watak itu jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Yang kedua, akhlak secara terminologi atau secara istilah, yaitu tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan maupun diangan-angankan lagi. Ada juga beberapa para ahli berpendapat. Di antaranya Ibnu Maskawayh mengatakan bahwa pengertian akhlak merupakan suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Nah, keadaan ini terbagi menjadi dua, yakni berasal dari tabiat aslinya dan kebiasaan yang berulang-ulang. Ada lagi Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ada juga pendapat Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian atau definisi akhlak, maka kita harus mengetahui jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu ada dua, ya. Yang pertama, akhlak wad'iyah. Nah, akhlak wad'iyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wad'iyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama, agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak wad'iyah adalah logika dan rasio manusia sendiri. Jenis akhlak yang kedua adalah akhlak Islam. Nah, Islam mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tertuang di dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlak Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah, ya.
yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan juga lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, dan bermasyarakat juga dan negara. Yang kedua, akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela disebut akhlakul mazmumah, ya, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Nah, berdasarkan pengertian akhlak yang buruk atau akhlak tercela, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah. Contoh akhlak terpuji. Akhlak terpuji terhadap Allah, akhlak terpuji terhadap sesama manusia, dan akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama, akhlak terpuji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia terhadap Allah dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya, yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Yang pertama ada ikhlas. Ikhlas murni bersih dalam hati, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah. Yang kedua, bertaubat. Kita senantiasa bertaubat atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang sudah terlewati. Ketiga, bersabar atas segala cobaan dan ujian kehidupan. Sabar dalam ketika menjauhi maksiat, juga sabar ketika melaksanakan taat. Yang keempat, senantiasa bertawakal atau berpasrah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Yang kelima yaitu bersyukur. Bersyukur adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita dengan melakukan ibadah terhadapnya, menjauhi semua larangannya, dan melaksanakan segala perintahnya. Yang keenam, harapan. Maksudnya kita selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, yang ketujuh, bersikap takut. Maksudnya takut akan murka Allah, takut Allah tidak ridho kepada kita. Jadi kita selalu mengharap keridhoannya. Yang kedua, akhlak mulia terhadap sesama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulia terhadap sesama. Yang pertama, menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Yang kedua, selalu berkata benar dan jujur, tidak pernah bohong. Yang ketiga, tidak pernah merendahkan orang lain. Yang keempat, selalu berprasangka baik atau husnudzon, tidak syuudzon. Yang kelima, selalu mencurahkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang ketiga, contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktunya dengan cara pertama, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah, yaitu ridho dan rela atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa, memanjatkan doa, meminta kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Yang keempat, sabar. Selalu sabar dengan ketentuan Allah yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Yang kelima, selalu
berpasrah diri atau bertawakal terhadap Allah. Yang keenam, selalu rendah hati terhadap rendah hati, merasa diri kita nggak ada apa-apanya dibanding orang lain, dan kita meyakini atau merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak dapat apa-apa tanpa izin Allah, tanpa kekuasaan Allah. Selanjutnya, contoh akhlak tercela. Contoh akhlak tercela terhadap Allah, akhlak tercela terhadap sesama manusia, dan akhlak tercela terhadap diri sendiri. Yang pertama, akhlak tercela terhadap Allah, contohnya yaitu seperti musyrik. Musyrik itu menduakan Allah atau percaya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah. Yang kedua, takabur. Takabur itu merasa diri paling hebat di antara yang lain, merasa paling pintar, merasa paling tampan, merasa paling wah. Yang ketiga, murtad. Murtad itu berganti keyakinan, keluar dari ajaran agama Islam, keluar dari keyakinan Islam, berganti keyakinan atau pindah agama ke agama yang lain selain di agama Islam. Yang keempat, munafik. Munafik itu bermuka dua. Kadang dia berkata A dalam hati B. Contoh sikap atau perilaku akhlak tercela yang barusan saya sebut, musyrik, takabur, murtad, munafik, itu bakal kita harus jauhi semuanya. Yang kedua, contoh akhlak tercela terhadap sesama manusia. Yang pertama, mudah marah atau al-ghadab. Yang kedua, iri hati atau dengki. Yang ketiga, mengumpat atau menggibah seseorang, menggibah orang lain. Yang keempat, berbuat aniaya atau zalim terhadap orang lain. Yang kelima, kikir atau bakhil. Ya. Contoh akhlak tercela terhadap diri sendiri. Yang pertama, berbohong, berdusta. Yang kedua, melakukan dosa. Nah, itu akhlak-akhlak atau kelakuan-kelakuan seperti itu, maka kita harus menjauhinya agar diri kita selalu dalam kasih sayang Allah dan Rasulnya. Nah, apa manfaat akhlak mahmudah atau akhlakul karimah atau akhlak terpuji? Apakah manfaatnya terhadap diri kita? Yang pertama, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Di dalam sebuah hadis, beliau menyatakan bahwa seseorang muslim yang berperilaku akhlak terpuji akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis, beliau menyatakan, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan saya, tempat saya kelak di akhirat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Seorang muslim dengan akhlak terpujinya membuat dirinya bisa memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat nanti. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW di bawah ini, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta atau kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada waro yang lebih baik dari menjaga diri atau memelihara harga diri dan kehormatan diri. Dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakkur
atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Nah, yang selanjutnya yang manfaat akhlakul mahmudah yaitu berat timbangan akhlak terbaik. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji akan memengaruhi timbangan saat hari kiamat nanti. Dengan akhlak terpuji, seorang muslim dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi sabdakan dalam hadisnya ini. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dalam gerak-gerik atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak mulia dalam bertindak melakukan sesuatu. Pertama, yang menyangkut hubungan dengan Allah sebagai pencipta alam semesta. Kedua, hubungan sesama manusia. Ketiga, hubungan dengan alam semesta serta lingkungannya. Dan keempat, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Materi yang saya uraikan sudah cukup. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.